Nugroho udah nggak boleh menangani kasus pembunuhan ini lagi. Loh, bagaimana bisa sih Pak? Kan Pak Nugroho yang udah menangani kasus ini dari awal. Harusnya Pak Nugroho yang udah banyak tahu soal ini dong. Iya Bu, tapi saya nggak akan menyerah. Saya akan tetap mengawasi kasus ini. Ya, walaupun saya tidak secara langsung menyelidikinya. Tapi saya akan tetap mengikuti petunjuk yang ada terkait dengan pembunuhan Bagas. Karena saya yakin sekali, ini ada kaitannya dengan pembunuhan Dasi dan juga penculikan anak ibu. Sama, saya juga mempunyai perasaan yang sama seperti itu. Pak, itu Pak, laki-laki itu Pak, saya yakin banget dia itu tahu sesuatu tentang peristiwa ini. Dia pasti tahu sesuatu tentang anak saya Pak. Waktu dia bilang kami sering datang ke puncak, itu saya yakin maksudnya adalah dia dan teman-temannya datang ke puncak pada saat anak saya diculik. Ya udah kalau gitu kita cari tahu siapa aja temannya dia. Dan siapa aja yang berangkat ke puncak waktu itu. Karena siapa tahu kita akan mendapatkan petunjuk baru dari teman-temannya. Ya udah Bu, ayo kita masuk mobil. Biar kita nggak kehilangan jejak. Sial. Ngapain mereka ngikutin gua sih? Jangan-jangan Bagas ngomong aneh-aneh lagi ke perempuan itu sebelum dia meninggal. Halo? Halo, Nan. Nan, gawat, Nan. Polisi yang di puncak itu sama ibunya si Sinta ngikutin gua, Nan. Kalau gue bahas sekarang, Safira bisa curiga. Nanti saya telepon balik ya. Ah, ngapain dimatiin sih? Atau ini masalah penting juga? Dari siapa sih? Biasa, partner bisnisku. Cuma sekarang aku lagi malas nih ngomongin kerjaan. Yuk. Siapa sih yang telepon? Kenapa kok kamu angkat? Aduh, gimana ini? Kalau gue nggak angkat, Safira pasti curiga. Nanti dia malah mikir yang bukan-bukan. Tapi kalau gue angkat, gue takut Safira tahu kalau Bagas sudah meninggal. Ayo dong, angkat, Nan. Halo Pak, saya tadi kan sudah bilang, nanti saya telepon balik ya. Sekarang saya sedang bersama istri saya, jadi saya belum bisa ngomongin kerjaan. Terima kasih ya. Ah, sial. Ya ampun, kalau soal kerjaan kenapa nggak kamu angkat aja sih? Kalau mama kamu tahu kamu lebih pentingin aku daripada kerjaan kamu, yang ada dia bisa lebih marah sama aku, Nan. Enggak, saya nggak usah khawatir. Lagian gimana, aku benar-benar lagi nggak mood. Otakku lagi mumet banget sekarang. Ya udah kalau gitu aku pulang ya, kasihan Cinta pasti nungguin. Iya sayang, kamu hati-hati ya. Bye. Bye. Ya sayang. Terus gue mesti kayak gimana ini? Oke, Nan. Halo Al. Sorry. Tadi lu bilang apa? Gue ini terus diikutin sama polisi itu, Nan. Dan dia sempat nanya sama gue, Nan. Apa gue ke puncak 2 tahun yang lalu, Nan? Dan dia nanya juga, gue ke puncak sama siapa aja, Nan? Apa? Mereka tanya sejauh itu? Terus lu jawab apa, Al? Ya gue gak jawab apa-apa lah, Nan. Ya ampun, Al. Kalau lu nggak jawab, malah bikin dia makin curiga. Kita harus kooperatif sama mereka, biar mereka nggak curiga sama kita. Ya gue mesti kayak gimana, Nan? Gue gak bisa berpikir jernih, lu tahu?
Ini aja gue terus diikutin dari belakang, Nan. Gini aja, Al. Mereka kan pengen tahu siapa teman-teman lo. Kita tunjukin diri sebagai sahabatnya Bagas. Karena kalau sampai kita nggak kelihatan sedih gara-gara kehilangan sahabat kita Bagas, mereka bakal makin curiga. Setengah jam lagi, kita ketemu di kamar mayat ya. Oke, Nan. Bye. Mencurigakan. Aduh, Alvaro nelpon. Pasti ada sesuatu. Pak, ngatin jalan tuh ke depan dong. Kalau kecelakaan gimana? Baik Nyonya. Halo, Halo, Sar. Kamu di mana, Sar? udah mau sampai rumah. Kenapa? Sar, kamu jangan dulu pulang ke rumah ya. Datang ke rumah sakit. Kita ketemu di kamar mayat. Tapi Ini penting, Sar. Sekarang, oke? Pasti si Alvaro lagi. Pak, jangan anterin saya ke rumah dulu. Anterin saya ke rumah sakit. Baik Nyonya. Sepertinya dia panik. Dia sadar kalau telah kita ikutin. Iya. Dia pasti berusaha untuk melakukan sesuatu, untuk menutupinya. Sekarang kita ikutin aja dia terus. Sampai kita mendapatkan bukti baru. Bapak tunggu di sini aja ya. Nggak usah ikutin saya turun. Baik Nyonya. Orang itu kalau tukang ngibul itu tuh jadinya judes. Parno kan, takut ketahuan. Aku kenapa jadi curiga sama Sarah ya? Sebenarnya dia ngapain? Kenapa bisa lama banget? Akhirnya bos telepon juga. Ya bos. Pak Rahmat, gimana Pak? Ada yang Bapak bisa laporin nggak ke saya? Iya bos, tapi gimana ya, saya nggak enak bicara soal ini bos. Saya kan cuma sekedar sopir bos. Firasatku benar. Pasti Pak Rahmat tahu sesuatu. Ya udah Pak, kalau gitu Bapak ceritain aja apa yang Bapak lihat. Baik bos, baik. Tadi waktu saya mengantar Nyonya, di dalam Nyonya ketemu temenan bos. Temennya? Temennya laki apa perempuan Pak? Iya bos, temennya laki-laki, namanya Alvaro bos. Alvaro? Sepertinya aku pernah dengar nama itu. Makasih ya, karena kamu udah jagain Sarah untuk aku. Tapi mulai saat ini dan seterusnya, Sarah itu udah jadi tanggung jawab aku. Alvaro, dia kan yang waktu itu nyelamatin Sarah. Pantas aja selama ini dia begitu perhatian sama Sarah. Sebentar lagi bos pasti bakalan kasih gua uang yang banyak. Nyonya? Halo Mas. Sayang? Sayang, kamu dari tadi kemana aja sih? Aku tuh udah usaha ngubungin kamu, WhatsApp kamu, tapi nggak ada yang kamu jawab. Maaf Mas, tadi ternyata handphone aku di silent. Aku baru dapat kabar kalau teman aku meninggal Mas. Ini, kamu nggak bohong kan sama Papa? Mas, buat apa sih aku bohong? Ini sekarang aku lagi di rumah sakit Mega. Mau ke kamar mayat. Aku harus buktiin sendiri. Apa benar ada temannya dia yang meninggal? Bapak udah saya kasih kesempatan ya Pak. Tapi kenapa sih Bapak tuh selalu aja mau ikut campur urusan saya?
Maaf Nyonya, saya kan hanya ngejalanin perintah Big Boss. Jadi Big Boss nyuruh saya untuk ngelaporin semuanya sama dia. Saya ingetin sekali lagi ya Pak, jangan macam-macam sama saya. Jangan ikut campur urusan saya, atau enggak Bapak bakal nyesel. Dengar? Iya Nyonya. Yang penting duit.